batuk, terus pilek, kemarin sempat sakit tenggorokan. Akhirnya gue dikasih tuh stiker merah sama dia. Stiker merah? Pada saat gue tes itu juga ada salah satu suspek juga sih, seriusan. Jadi pas gue keluar ternyata ada satu tuh lagi debat juga tuh sama dokter gue tuh. Dokter gue suruh dia kok tes COVID, karena suspek. Dia nggak mau gitu. Wah. Maksudnya dia udah sampai di tahap yang CT scan juga, berarti dia jelek dong hasilnya. Buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Selamat menonton. Halo guys, selamat datang kembali di channel Sinka Daily. Yeay! Beberapa hari yang lalu kan gue udah bilang ya di beberapa video gue itu partner gue itu nggak ada. Sekarang juga dia nggak ada. Kenapa? Bukannya kita pisah channel atau bagaimana, karena memang dia lagi sakit. Dan ternyata sakitnya itu gejalanya kayak pilek, batuk, terus kayak nelennya sakit, dimana kan sekarang ini lagi banyak banget tuh virus yang lagi pandeminya itu lagi hits banget gitu kan. Apalagi sih kalau bukan corona, setiap hari juga di TV, setiap lu nonton berita juga pasti kan COVID-19 beritanya kayak gitu. Kebetulan gejalanya itu yang dialami sama dia itu sama, kurang lebih kayak gitu. Jadi kan takut ya, jadi dia tuh katanya tadi pagi periksa ke dokter, ke rumah sakit besar swasta daerah Tangerang Selatan, dan gue juga belum tahu sih hasilnya kayak gimana gitu kan. Ntar kita telepon dia. Tapi zaman sekarang itu emang agak menyeramkan ya. Jadi kalau kita batuk dikit orang langsung menjauh, kita batuk dikit kita langsung mikirnya kemana-mana, takutnya COVID. Ya wajar sih, namanya manusiawi juga, kita kan takut. Tapi gue doain lu semua yang nonton di sini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, nggak kena namanya corona dan segala macam. Coba ya kita sekarang telepon dia ya, coba ya. Kita video call aja kali ya, biar lebih jelas. Halo. Hai, apa kabar? Tunggu sebentar. Baik. Gimana keadaannya? Masih kayak gitu? Kalau soal batuk sih pasti masih. Yang lu rasain apa sih? Tadi gue udah sempet ngomong sih yang lu rasain, kalau nggak salah itu lu bilang pilek, batuk, dan sebagainya. Lu deh yang ngomong deh, yang lu rasain tuh sebenarnya apa? Pertama sih, memang kenapa gue mencoba akhirnya untuk ke dokter, misalnya ke rumah sakit gitu ya. Karena yang pertama yang gue rasain itu batuk gue tuh gak sembuh gitu loh, dan kayak pilek gitu. Jadi akhirnya udah lah, udah kurang lebih 4 hari gitu kan. Akhirnya keluarga gue juga bilang ya udah ke dokter deh. Akhirnya gue begitu. Tapi lu di situ udah minum obat belum? Apa lu batuk lu biarin aja gitu? Gue sih batuk, gue sempat minum obat dulu sih. Gue sempat minum obat. Belum gue kesana, gue juga konsultasi juga sama dokter andalan ini. Jadi pertama dia kasih gue obat dulu tuh. Nah kurang lebih gue jangan 4 hari minum obat, ternyata batuk gue masih sama aja tuh, masih belum benar-benar sembuh kan. Akhirnya gue kayak parno gitu kan, namanya lagi kayak gini gitu kan. Daripada mulai orang sekitar, ya udah deh gue beranikan diri untuk coba ke rumah sakit. Nah terus gue mau tahu dong pengalaman lu pas di tes tuh kayak gimana sih? Maksudnya lu pas masuk tuh suasana rumah sakitnya kayak apa pertama? Kedua, lu dijauhin orang-orang gak sih? Atau dia tuh terbuka kalau lu mau cek gitu? Kalau gue sih di rumah sakit yang gue pergi ini nih ya, itu sih gue jujur, ini kan rumah sakit cukup besar nih di Tangerang Selatan nih. Pas gue masuk sih memang susah banget. Jadi pertama kali lu masuk itu kita harus di tes suhu dulu sama di wawancara gitu. Pertama ditembak dulu sama satpamnya. Habis itu dia kayak ada pos gitu, diwawancara nama siapa, berapa tinggal di mana, kerja di mana, ngantor di mana. Pokoknya ditanya deh gejalanya gimana. Akhirnya gue bilang kan gejala gue batuk, terus pilek, kemarin sempat sakit tenggorokan tapi sekarang udah mendingan. Akhirnya gue dikasih tuh stiker merah sama dia. Stiker merah? Wah, balik dong. Ada tulisannya nggak stiker merahnya? Gak ada tulisannya. Dia cuma ada stiker 2, stiker merah sama stiker hijau. Setelah gue dapet stiker merah, gue langsung nggak boleh masuk ke pintu depan tuh. Gue diarahin ke IGD. Jadi harus screening awal dulu kalau di rumah sakit ini. Pertama gue masuk kayak ke ruangan gitu, ada dokternya. Dia ngomong tuh, tanya kan, kayak ada lembaran gitu. Batuk gak? Pilek gak? Iya. Wah, dokter udah gini-gini. Sorry nih gue potong. Dokternya itu dokter apa ya? Maksudnya dokter THT kah? Atau dokter apa gitu? Kalau menurut gue sih dia kayak dokter internis juga sih. Jadi, oh, internis. Memang spesialisnya IGD gitu. Jadi yang garda depan IGD sebelum masuk ke RS-nya. Kita masuk ke ruangan gitu, di dekat pintu
IGD ada ruang khususnya untuk pasien-pasien yang awalnya suspek corona, COVID-19, kita di situ dulu tuh. Nah, ditanya dong, gua luar negeri gak ada kontak sama pasien tetangga atau keluarga yang terkena suspek COVID gak? Oh, ya udah kalau gitu saya ganti nih kamu jadi warna hijau. Ya udah akhirnya ganti tuh stiker merahnya copot diganti warna hijau. Akhirnya gua balik lagi ke depan, masuk lewat depan akhirnya. Begitu Oh, abis ganti stiker itu boleh lewat depan? Iya, kalau udah pakai stiker hijau boleh lewat depan. Oh. Tapi kalau lu masih stiker merah lu harus ke belakang dulu. Oke, terus lanjut. Nah, abis itu setelah gue masuk tuh ya kan, gue masuk ke dalam, ditanya sama susternya, mau ketemu dokter siapa? Kayak gue ketemu dokter ini, gitu, dokter langganan keluarga gue lah pokoknya. Ya. Terus akhirnya gue masuk, pertama gue dicek tensi dulu, tensi gue oke, semua oke. Wah gila, itu rumah sakit yang biasanya rame banget, kosong, parah. Mungkin masuknya juga susah sih ke sana sebenarnya. Jadi kosong banget guys, pokoknya kosong banget deh di situ. Akhirnya gue dapet nomor antrian untuk masuk. Ntar gue udah pakai persiapan tuh. Ntar gue kirim fotonya ke lo deh. Oh gitu. Oh, yang pakai APD itu bukan sih? Bukan ya? Pakai APD nggak dia? Maksudnya kayak yang Dia ke APD gitu sih, udah pakai APD, terus pakai mask gitu. Semua sih, bukan cuma dokter, perawat juga pakai juga. Enggak, maksudnya yang bajunya putih itu, yang kayak yang waktu itu viral itu loh, yang belanja di Lotte Mart, tau nggak sih? Yang pakai baju APD itu? Mirip-mirip gitu sih. Oh, tapi enggak. Apa? Tapi enggak berarti nggak pakai baju kayak gitu. Apa pakai baju kayak gitu? Baju kayak gitu, tapi Oh, pakai. bahannya beda gitu loh. Setelah itu kan, gue ngomong dong sama dokter gue, gimana kamu? Iya dok, masih batuk. Sekarang kamu tes darah. Habis tes darah, langsung ke ronsen, gitu dia, ronsen paru-paru. Yang dites itu langsung COVID atau tes yang lain darahnya? Enggak, yang gue tes tuh hermatologi rutin dulu, dilihat dulu bagus gak. Takutnya kan DB atau apa gitu kan. Oh iya takutnya penyakit yang lain ya, kita kan nggak tahu. Gitu. Oke. Terus lanjut. Udah kan, habis gue tes, gue ronsen, keluar tuh hasilnya tuh, set, ya kan. Akhirnya setelah nunggu berapa lama, gue masuk lagi tuh ke dokter gue, masuk lagi. Kalau udah hasil tes darah sih darah lu bagus, tapi paru-paru lu nih kata dia. Waduh, gue takut tuh. Kenapa tuh paru-parunya? Paru-paru lu nih, rame katanya. Coba dong. Coba dong lu kirimin ke gue dong, gue pengen tahu. Tuh kayak gitulah. Jadi, paru-paru gua. Jadi bagian mananya nih? Gue nggak paham. Jujur gue kan karena emang awam ya. Nih, gue kayak berkerit. Jadi jujur aja guys, gue itu awam. Jadi gue bukan anak IPA, gue anak IPS. Jadi gue nggak gitu paham ya soal daleman manusia gitu kan. Nah, itu ya paru-paru gue rame katanya. Itu tuh flek apa Iya, flek. apa kayak apa sih namanya? Kan paru-paru bisa ada airnya, ada fleknya atau ada kayak asapnya gitu sih. Itu apa sih? Itu gue flek. Jadi dokter itu curiga, nah flek itu apa? Apakah ada virus nggak terkandung di situ gitu loh. Oke. Nah maka setelah dapet ini, gue juga bilang sih, karena kan memang keluarga gue ada opa gue ngerokok, terus gue juga keluar juga kan, setiap hari gue keluar naik motor kena kendaraan ya kan. Akhirnya dokter bilang, lu tes COVID deh, dia bilang gitu. Tapi lu CT scan dulu, kalau CT scan lu mengarah atau mendukung untuk lu tes COVID, lu baru tes COVID tadi ya. Lu CT scan dulu. Jadi gitu. Jadi progresnya tuh pertama ke internis, habis ke internis lu tes darah sama ronsenan lu jelek, lu harus CT scan. Kalau bilang, Kenapa harus CT scan? Kenapa nggak langsung tes darah? Karena kata dokter yang langganan gue itu sih, mendingan lu tes dulu deh, CT scan dulu, karena kalau langsung tes itu biasanya agak, ya sorry itu saya agak lebay gitu loh lingkungan rumah sakit. Jadi menurut dia lu mendingan CT scan dulu deh, langsung ke situ. Oh, jadi maksudnya kayak ya ini kan emang virusnya emang lagi marak dan orang pada takut semua ya, orang pada panik ya, takutnya malah jadi orang dengar mungkin yang lagi nunggu dengar itu tuh mau tes COVID kan langsung kayak aduh itu orang COVID gitu kan, takutnya jadi heboh gitu kali ya mungkin ya. Betul, jadi maksud dokter gue, udah lu jangan tes dulu deh, kata dia, lu ikut kata gue, lu CT scan dulu deh. Akhirnya udah gue CT scan gitu kan. Akhirnya setelah gue CT scan, keluar tuh hasilnya.
kurang lebih setengah jam lah keluar hasilnya ke dia. Gue masuk lagi, dia bilang, wah puji Tuhan lu aman, kata dia, lu nggak ada gejala COVID, kata dia. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat dulu ya, kalau misalkan itu negatif nggak positif itu puji Tuhan banget, bersyukur. Radang biasa. Oh jadi cuma radang biasa. Terus Iya. tesnya CT scan itu hasilnya gimana? Maksudnya dia kasih lihat gak hasilnya kayak? Nah, dia sih nggak kasih lihat, tapi dia cuma bilang bahwa lu nggak ada terjangkit virus, memang itu cuma kotor aja paru-paru lu, jadi memang lu agak batuk-batuk. Jadi CT scan itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Lu tahu nggak? Lu tadi nanya dokter nggak? Dia sih untuk deteksi ada virus atau enggak ya. Jadi katanya kalau ronsen itu kan dia hanya bisa melihat itu melihat paru lu nih. Kalau CT scan tuh dia benar-benar kayak dia deteksi gitu loh, apa yang ada di dalam paru lu itu. Dan ternyata nggak ada virus sama sekali. Nggak ada, puji Tuhan nggak ada. Pada saat gua tes itu juga ada salah satu suspek juga sih. Memang jujur ya, gue jujur. Seriusan, jadi pas gue keluar ternyata ada satu tuh lagi debat juga tuh sama dokter gue tuh. Dokter gue suruh dia kok tes COVID, karena suspek. Dia nggak mau gitu. Wah. Maksudnya dia udah sampai di tahap yang CT scan juga, berarti dia jelek dong hasilnya. Iya, sama kayak gue. Dia CT scan juga, ternyata tanpa habis CT scan, dokter gue menyarankan bahwa lo harus tes COVID gitu. Oh, udah sampai tahap itu juga, dan itu jelek bagi dokternya. Terus dia mau tes darah yang COVID itu, dia nggak mau. Dia nggak mau. Lah terus dia pulang gitu. Wow. Harusnya sih enggak gitu, kata dia. Harusnya sih enggak. Terus dokter gue bilang, ya lu bisa bilang enggak, tapi kalau lu hidden carrier kan lu nggak tahu gitu, kata dia. Akhirnya dia debat-debat, gue tinggalin deh, gue nggak mau ambil repot deh. Lu nggak tahu akhirnya gimana? Gak tahu, gue tinggalin. Ntar gue kena lagi kalau dia COVID. Oh iya juga sih, gue juga ini sih. Makanya social distancing dong, habis itu cuci tangan, tau nggak sih? Gue nggak sampai tes COVID-19. Jadi gue itu sampai terakhir gue CT scan. Jadi hasil CT scan-nya bilang lu nggak ada virus. Jadi negatif atau positif? Negatif dong ya pastinya. Negatif. Jadi negatif corona ya. Kalau negatif aman, nggak mungkin coronavirus. Gue udah tanya berkali-kali. Lu yakin dok? Jadi ini cuma radang biasa. Makanya gue ada ini juga sih, ada amandel juga. Iya, makanya itu dia yang gue bilang tadi sebelum gue telepon lo, gue tuh bilang sama guest-guest semua bahwa zaman sekarang tuh kita sakit batuk dikit aja tuh kayak panik sendiri gitu loh, langsung mikir kayak aduh corona nih, aduh jangan-jangan ini nih, aduh gitu kan, kayak udah sibuk sendiri gitu menurut gue. Kalau dulu kan kita batuk santai aja ya. Makanya kenapa dokter gue nggak kasih langsung tes COVID, karena lu harus tahu dulu lu bener-bener COVID gak gitu loh. Oh gitu, jadi lu cuma sampai tahap itu doang? Iya, gue sampai tahap itu doang, karena dokternya bilang udah lu nggak butuh tes COVID, lu udah pasti aman, dia bilang. Berarti sekarang untuk masuk rumah sakit tuh susah ya? Susah banget ya? Parah. Iya nggak sih? Susah banget. Masa susah banget. Lu bener-bener di screening awal segala macam susah banget. Dan memang di rumah sakit yang gue pergi ini, dia sudah siapin tenda untuk orang-orang yang terkena COVID. Tapi badan lu nggak panas dong? Pasti dong? Nggak. Pas pada saat gue dites suhu awal tuh suhu gue 36,1. Itu normal kan? Itu normal kan buat manusia? Buat manusia normal kan itu? Normal banget. Terus yang mau gue tanya nih, soal biaya. Oh, ya kan? biaya. Jadi gue juga pernah kemarin ini, jadi opa gue itu sakit ngap-ngapan gitu kan. Gue udah, ya itu dia gue bilang tadi kan, namanya manusia ya, lagi ada kayak gitu kan kita. Ya? Iya, jadi parno sendiri gitu kan. Akhirnya gue bilang ya udahlah ke rumah sakit aja gitu kan. Akhirnya ke rumah sakit, nggak ke rumah sakit sih, akhirnya pakai, dia maunya BPJS aja, padahal gue mau bayarin juga kan gitu, tapi dia nggak mau ngerepotin gue katanya. Jadi dia ke BPJS, ke klinik, adalah klinik itulah pokoknya. Terus dia tes COVID, kalau dia langsung tes COVID gitu, pakai tes darah itu, dan hasilnya puji Tuhan sih negatif. Ternyata itu ngap-ngapannya adalah dari jantung. Jadi dia punya penyakit jantung gitu loh. Ya itulah, ya kan. Jadi kan kita sekarang jadi kayak lebay sendiri gitu memang. Nah, kalau BPJS itu emang ditanggung. Jadi buat kalian kayak apa sih gejala-gejala corona, BPJS itu kalau kalian punya BPJS, kalian bisa cek, itu gratis, nggak bayar. Nih opa gue udah cek dan itu gratis, nggak bayar, bener-bener gratis. Terus juga pelayanannya juga oke kok, bagus kok, lengkap pakai APD, nggak yang baju biasa gitu, nggak. Gue mau nanya satu hal,
Kalau di rumah sakit swasta biayanya berapa? Kalau di rumah sakit swasta lu harus ke internis, karena di rumah sakit swasta tidak boleh langsung lu cek COVID. Oh, itu bayar juga? Bayar. Itu internis. kira-kira berapa? Itu harganya berapa tuh Kalau internis? lu ke internis memang hitungannya lu konsultasi gitu kan pertama 250.000. Oh, 250.000 itu konsultasi doang. Oke, terus? Terus habis itu internis pasti suruh lu untuk cek darah dan ronsen dulu awal-awal. Oke. Ini kalau pengalaman gue ya, itu cek darah itu gua tes laboratori labnya ya, itu gua kena harganya 130. Itu yang ronsen itu, bukan? Enggak, cek darah. Oke, cek darahnya 130.000. Oke, terus? Terus habis itu tuh ini X-ray, ronsen, radiologi, spesialis radiologi. Itu X-ray toraks itu gua alat sama X-ray-nya ya itu harganya 330-an lah kurang lebih. Oke, tambah lagi Itu 300. untuk dapetin gambar yang gua kasih ke lu tuh. Iya, gue tahu lah, gila lo, masa seumur hidup gue nggak pernah di ronsen, gue pernah di ronsen tahu. Kalau untuk abis itu gue kan udah tuh selesai itu, kalau memang paru-paru lu jelek, lu langsung disuruh untuk CT scan. Alat sama spesialis radiologinya kena kurang lebih 3 jutaan. 3,1. What? Sumpah. 3,1. Itu 3,1 juta. 3,1 belum total. Belum. Hah? Itu apa? Itu cuma CT scan-nya doang? CT scan doang. Ya gue tahu sih CT scan mahal, cuma kan Loh, ya gimana ya, emang kayak gitu harganya kalau di rumah sakit swasta yang gue bagiin. Oke. Gitu. Jadi itu kena berapa tadi? 3,1. Nah, terus lu mau kasih bocoran juga nih, kalau CT scan lu mengarah atau memicu ke situ, ke COVID, itu lu tes lagi kurang lebih 1,5 juta untuk tes COVID-nya. Mahal ya. Aduh. Kalau lu Agak mahal ya. Lu dapat apa lagi? Dapat obat kali ya? Atau dapat apa? Iya, kalau gue sih gue dapet obat kan. Dokter mau sembuhin batuk gue ya, dia kasih gue obat 3 macam sih. Itu obat gue kurang lebih 580 totalnya semua. Obat 580. 3 Oke, macam. jadi total semuanya dari pertama apa tadi? Internis, terus Internis, cek darah, cek ronsen, terus CT scan sama obat, totalnya berapa? Gue mau tanya. Totalnya itu ya sama ada administrasi servis ya. Ya ampun, ada lagi. Astaga. Kalau di situ pasien lama lebih murah, 40.000. Oke, 40.000. Kalau baru nggak tahu. Gak tahu gue. Oke. Iya. Jangan sampai deh guys ya, jangan sampai jadi pasien baru, oke? Jangan. Oke, terus itu totalnya kalau lu mau cek sebelum cek COVID ya, 4,4 jutaan lah kurang lebih. Dan for your information guys, asuransi gak cover kalau lu medical check up kayak gini. Kenapa asuransi nggak cover? Kenapa? Karena BPJS aja cover gitu loh. Ya gue gak tau sih, karena ini asuransi, ya gue gak tau asuransi gue asuransi apa ya, karena asuransi kantor gue kan, itu kata dia sih kalau lu hitungannya kayak gitu, karena lu tes medical check up, itu gak di cover. Oh, hitungannya medical check up, oke. Betul, kecuali lu bener-bener positif COVID, lu dirawat, gitu, di kamar ya. Iya, jadi buat guys-guys yang nggak tahu, kalau asuransi itu memang medical check up itu biasanya nggak cover. Jadi dia cover cuma kayak operasi, atau enggak rawat inap, kayak gitu ya, bener gak sih? Bener kan? Bener. Iya, karena gue nggak pakai asuransi. Tapi abis ini jangan ada agen asuransi tiba-tiba email gue ya. Iya kan, jangan dong, jangan ya, udah banyak soalnya. Jangan DM gue juga. Iya, jangan DM gue. Kalau dia udah ada asuransi, emang gue jujur belum sih, ya kan. Jangan di DM ya, jangan di email, oke? Terus? Jadi pokoknya guys, kalau memang kalian sampai amit-amit tes COVID, berarti totalnya mungkin kalian bisa habis sampai 6 juta sih guys. Karena kan 4,5 tambah 1,5 kan. Jadi menurut gue sih, ya kan, saran dari gue mending jaga kesehatan. Jangan sampai radang, karena kan kalau kita radang itu memang hal yang biasa ya, namanya manusia radang tuh perasaan hal yang biasa banget ya kan, apalagi flu gitu kan udah biasa banget. Tapi kalau lagi musim-musim kayak gini kan otak kemana-mana jadinya ya kan, itu wajar sih. Parah.
Parah. Pokoknya jaga kesehatan deh daripada ngeluarin duit kan kayak gitu. Udah gitu, ya syukur juga sih hasilnya negatif gitu kan ya. Cuma kan kayak buang-buang duit banget gitu. Iya gak sih? Ini kenapa gue pakai masker gini, karena memang dokter gue nyaranin kan di rumah gue banyak orang tua, karena ada oma-oma gue kan, kayak dia suruh gue pakai masker biar enggak batuk gue nggak nular orang mereka gitu. Terus gue mau nanya nih, jadi kan lu kan katanya negatif, ya kan? Dokternya itu nyuruh lu isolasi atau boleh kemana aja nih? Wah gila, Kalau isolasi negatif lah. Gue disuruh isolasi kurang lebih hari ini sampai hari selesai. Gue disuruh bed rest, nggak boleh kemana-mana. Jadi biar batuk gue sembuh. Oh, walaupun Karena kata dokter gue, kalau lu batuk itu untuk virus masuk ke badan itu lebih gampang gitu. oh gitu, gue kira walaupun negatif tuh boleh keluar. Ternyata batuk itu juga mempengaruhi ya. Jadi ya namanya imun lagi lemah ya. Berarti kalau kita lagi sakit ya kan virus bisa gampang masuk ya kan. Makanya kalau buat kalian yang mungkin lagi merasa nggak enak badan atau ya biasanya yang kita masih beraktivitas, mending di rumah dulu kalau yang merasa memang badannya kurang fit. Karena virus itu di mana-mana dan corona itu nularnya itu cepat dan mudah sekali, ya kan? Cuma karena megang apa, ya kan? Kita lupa ngucek mata atau makan, kebiasaan orang Indonesia kan makan pakai tangan ya, makan pakai tangan ya kan? Kayak gitu itu langsung bisa nular katanya. Ya, kalau kata dokter gue sih jangan sampai lo kontak fisik aja, udah itu aja sih. Jangan sampai lo kontak fisik sama orang-orang yang lagi flu atau apa gitu. Jangan lupa kalau lagi sakit itu selalu pakai masker. Terus jangan lupa kalau kita habis ngapa-ngapain tuh cuci tangan ya, itu lebih baik nggak sih? Parah. Iya kan? Kata dokter gue emang cuci tangan paling bagus. Iya, karena katanya sih corona itu terbunuh oleh cuci tangan doang. Itu kan hal yang simple sebenarnya. Nggak butuh kita beli obat apa, tapi dia terbunuh oleh cuci tangan gitu loh. Dia bisa self recovery ya. Betul. Dia bisa self recovery. Jadi FAI guys, sampai suster rumah sakit aja dia satu hari itu satu pasien dia cuci tangan 6 kali. Satu pasien. Iya, memang harus seperti itu. Tapi dengan adanya corona ini sih manusia jadi lebih bersih loh sebenarnya. Dikit-dikit jadi cuci tangan. Apalagi orang-orang Indo ya, parah banget itu. Iya, gue sih jujur ya, gue orangnya agak sedikit jorok ya gitu kan, maksudnya ya jarang banget cuci tangan sih. Menurut gue ya udahlah gitu kan, sehat-sehat aja intinya. Sekarang nih dari mana gue cuci tangan? Abis megang apa gue cuci tangan? Kayaknya dibilang panic attack juga gimana ya? Ya kita kan menjaga diri ya, jangan selalu bilang udah pasrah aja sama Tuhan gitu kan. Kita juga harus berusaha ya, nggak? Betul nggak? Kalau kita nggak berusaha kan sama juga bohong ya kan? Parah bener banget. Jadi totalnya tadi 4 juta sekian. 4 juta sekian. Kalau sampai tes corona bener-bener itu 6 juta. Oke, jadi jaga kesehatan ya. Harus jaga kesehatan, keep safe, jangan bandel. Dokter gue aja pengen ngoceh karena gue masih kerja. Oh, lu masih kerja batuk-batuk gini? Iya, kemarin gue masih kerja, sempet kerja. Sekarang gue udah gak kerja. Itu gue sih bukan apa-apa, gue kesian sama teman kantor lu sih sebenarnya. Loh, kan gue kalau di kantor juga pakai masker. Tenang guys, buat kalian yang penting Sinka Deli bakal tetap jalan, ya gak? Ya, walaupun sementara gue dulu yang jalanin karena kameranya di gue, ya kan? Buat ngeditnya juga di gue, ya jadi mau bagaimana, ya kan? Ya udah. Jadi kalau Sinka Deli akhir-akhir ini agak sepi karena sendirian, ya mohon maaf. Maaf guys. Jadi kalian, guys. ya jadi kalian doakan saja semoga dia cepat sembuh. Jadi selamat ya, selamat mengisolasi diri. Akhirnya kan tiduran di rumah, dari kemarin tuh marah-marah mulu gara-gara kerja mulu, capek segala macem. Sekarang bisa tiduran tuh dikasih sama Tuhan. Ayo, makanya jangan suka ngomong sembarangan, ya kan? Jangan Tuhan, cepat sembuhkan aku Tuhan. Iyalah, enggak. Gue selalu doa yang terbaik lah buat orang tuh. Gue selalu doa yang terbaik, semoga cepat sembuh, oke? Doain ya guys semuanya. Thank you, see you guys. See ya. Dah. Bye. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Semoga ini sangat membantu kalian ya yang mungkin yang merasa badannya kurang fit, yang mungkin ada gejala-gejala seperti COVID-19 itu. Mungkin video ini bisa membantu kalian harus nyiapin uang berapa. Yang sekiranya mungkin merasa ini mahal, bisa cek lewat BPJS. BPJS itu gratis, nggak bayar sama sekali, bener-bener free. Karena opa gue udah ngelakuin itu free. Kalian bisa datengin ke klinik mana aja yang ada memang
khusus tesnya. Bisa baca di Google itu lengkap banget. Kalian tinggal cari aja rumah sakit atau klinik yang bisa cek COVID-19. So, segitu aja video dari kita. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and di subscribe. Jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, oke? Thank you for watching. Bye-bye!